Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Daripada saya Gembala Rikson Metangan, sekali lagi lama kita tidak bertemu di dalam renungan pagi, di dalam renungan harian daripada saya. Dan hari ini saya akan teruskan untuk renungan seterusnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, rupa-rupanya setelah saya mengamat-amati kehidupan saya, malah kehidupan manusia, malah kehidupan murid-murid Yesus di dalam firman Tuhan, saya dapati kehidupan manusia ini bukanlah tentang kejayaan, haleluya, tetapi tentang kegagalan, tetapi dimenangkan oleh Yesus, semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu saya menyadari bahwa kehebatan, kejayaan, kemuliaan, kehormatan manusia itu sekadar sia-sia. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa semua itu adalah sia-sia kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau bukan karena Allah Bapa di surga, kalau bukan karena kasih karunia daripada Bapa di surga, itu semua sia-sia. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, akhirnya saya mulai mentelah firman Tuhan, saya mulai mengkaji beberapa pribadi. Dan saya sangat terpanggil untuk berkongsi tentang seorang pribadi yang sangat terkenal, siapa lagi kalau bukan Petrus. Saya sangat terpengaruh dengan pribadi yang bernama Petrus ini, karena saya mendapati bahwa kehidupan Petrus adalah kehidupan manusia sebenar, sejati. Inilah yang terjadi kepada manusia, yaitu jatuh yang terus menerus. Tetapi pelajaran daripada Petrus yang sangat berguna kepada kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana Petrus tidak pernah putus asa untuk memperbaiki dirinya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini hidupmu dan hidupku, hidup kita semua bukan tentang kejayaan diri sendiri, tetapi bagaimana Yesus memperdayakan kita untuk memberikan kita daya, menguatkan kita. Memperdaya bukan maksudnya menipu, bukan, tetapi memberikan kita kekuatan untuk kita menang, untuk kita mendapat kejayaan di dalam kegagalan kita setiap hari itu. Akhirnya saya menaik perkataan Petrus. Dan satu persatu kegagalan Petrus dipaparkan melalui skrin telepon saya di dalam ayat Alkitab elektronik saya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, bermula dengan cerita kegagalan Petrus apabila dia coba untuk menunjukkan yang kononnya dia ini cukup kuat. Haleluya. Oke, saya hanya kongsi beberapa sahaja. Kamu boleh terus type Petrus dan kamu boleh nampak banyak sekali paparan tentang Petrus. Oke. Bermula daripada Matius 19 ayat 27. Di sini bermulanya yang benar-benar Petrus kononnya ingin menunjukkan bahwa dia ini orang yang hebat. Tetapi rupa-rupanya Petrus ini selalu gagal. Tapi memang hebat karena dia dapat bangkit semula daripada kegagalannya. Matius 19 ayat 27, Petrus menjawab kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikutmu. Apakah yang akan kami terima?" katanya. Memang itulah manusia. Dia mengikut Yesus karena ada sesuatu. Kita mengikut seseorang karena inginkan sesuatu. Haleluya. Kemudian pada ayat Matius 26 ayat 33 pula Petrus menjawab, "Kalaupun semua yang lain goyah keranamu, aku tidak akan goyah." Wow, hebat betul Petrus ini. Kalau Petrus bercakap memang seperti dia yang paling hebat. Petrus kata, kalau semua goyah, kalau semua goyah, aku tidak akan goyah. Ternyata Petrus paling goyah. Ternyata Petrus paling goyah. Karena namanya lah yang ditulis di dalam Alkitab bahwa beliaulah yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kesian sungguh Petrus. Nama Petrus ditulis secara detail di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang yang paling kuat, paling berani pun boleh gagal. Apakan pula kita, saudara yang kasih dalam nama Yesus,
Maka itu kalau engkau gagal pada hari ini, engkau gagal yang kemarin, hari ini, dan mungkin besok pun engkau gagal lagi, jangan takut berdiri balik. Jangan takut untuk berlari semula. Jangan takut untuk berjaya semula. Bangkitlah di atas kakimu dan berdiri serta berlarilah. Tapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apabila engkau mau bangkit semula, pastikan engkau melakukan perkara yang baru. Jangan buat perkara yang sama mengharapkan sesuatu yang baru. Sebab itu Petrus berjaya, karena apabila dia sudah menyadari bahwa dirinya sudah gagal dalam iman, mempertahankan iman kata-katanya itu, akhirnya Petrus membuat sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada Matius 26 ayat 35, sekali lagi Petrus membuat sesuatu yang lucu. Petrus kata kepada Yesus, "Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu." Semua yang murid yang lain pun berkata demikian. Memang Petrus kantui, ya tahulah kantui, kedapatan ataupun nokosupan. Petrus kata, kalau aku terpaksa mati pun aku sanggup. Wih, ini hebat sungguh Petrus ini dalam kata-katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, karena itu saudara, hidup ini rupa-rupanya bukan tentang bagaimana kita berjaya, tetapi tentang bagaimana kita gagal. Tetapi diberjayakan, telah dibantu oleh Tuhan untuk berjaya. Karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saudaraku, para penonton sekalian, jemaat Tuhan di PCS Kebatasan, kejayaan kita bukan milik kita, tetapi kejayaan kita itu hanya milik Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, ada orang pernah bertanya kepada saya, bagaimana untuk mendapatkan kejayaan? Di dalam Alkitab ada shortcutnya. Memang ada. Shortcutnya ditulis di dalam Amsal. Katanya begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka Tuhan akan memenuhkan lumbung-lumbungmu sampai berlimpah-limpah. Itu namanya shortcut. Itu namanya shortcut. Malangnya, manusia paling tidak dapat buat itulah. Susah betul manusia ini membuat. Ada segelintir yang mampu buat, maka dia adalah cepat kaya. Cepat diberkati, cepat memberkati. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kegagalan itu bukan sekadar tentang harta milik atau material, tapi kegagalan itu bermula dengan imanmu. Bagaimana Petrus gagal bermula dengan imannya. Terlalu yakin dengan imannya sehingga cakap-cokap bukan main, tetapi akhirnya gagal. Jatuh, tetapi pelajarannya bukan, jangan fokuskan kepada kegagalan itu, tetapi fokuslah bagaimana Petrus bangkit semula. Akhirnya beliaulah satu-satunya yang pernah tercatat di dalam Alkitab membaptis beribu-ribu orang. Yang setelah beliau berkhotbah, beribu-ribu orang yang menjadi bertaubat. Beribu-ribu orang bertobat. Oke. Satu-satunya yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah Petrus. Petrus selepas dia berkhotbah, tiba-tiba punyalah ramai beribu-ribu yang menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima Tuhan. Inilah kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan, yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga kepada Petrus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau engkau gagal kemarin, kalau engkau gagal hari ini, kalau mungkin juga engkau akan gagal besok, kegagalan itu bukanlah yang paling penting, tetapi kejayaan dalam kegagalan itu yang penting. Bagaimana kita belajar Petrus boleh bangkit semula. Karena itu saudara,
teman-teman sekalian, terutamanya yang belia-belia. Sekali engkau gagal, belum tentu engkau gagal selamanya. Tetapi kalau engkau menerima kegagalan itu dengan baik, serahkan kepada Tuhan, bertobat, dan lakukan sesuatu yang baru dengan planning yang baru, Tuhan sedia untuk membantumu. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Saya percaya Tuhan Yesus itu ingin bekerja sama dengan kita. Saya percaya Tuhan itu sentiasa ada. Yesus itu sentiasa ada melalui Roh Kudus-Nya, sentiasa ada bersama-sama dengan kita untuk memulihkan kita daripada kegagalan kita. Walau bagaimanapun, ada tugas tanggung jawab yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja samalah dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan engkau. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya berikan satu contoh yang mudah. Ketika engkau sakit, engkau perlu berikan kerjasama kepada Tuhan supaya engkau boleh sehat. Engkau boleh berdoa, boleh minum obat dan sebagainya. Tetapi kalau engkau tidak melakukan seperti yang diperlukan untuk engkau sembuh, maka engkau susah untuk mau sembuh. Contoh saja sekiranya kita ada diabetes. Contohnya kalau ada diabetes, kencing manis, engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan memang sedia untuk membantu engkau untuk sembuh dengan cara Dia memberkati obat, tetapi engkau perlu ada kerjasama kepada Tuhan. Kerjasamamu ialah pertama, disiplin di dalam makan obat. Kedua, kerjasamamu adalah dengan mengelakkan semua yang boleh menyebabkan engkau ada kencing manis. Kemudian Tuhan akan bekerja sama denganmu untuk menyembuhkan engkau. Percayalah. Tetapi kalau engkau habis-habisan berdoa tetapi tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, engkau tidak akan berjaya untuk mengalahkan penyakit itu. Itulah yang dimaksudkan sebagai kerjasama. Maka dengan itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita sama-sama bangkit daripada kekalahan, berikan kerjasama kepada Tuhan. Tuhan sedia untuk memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya Gembala Rickson Matangan mengucapkan shalom sekali lagi kepada semua jemaat dan yang menonton video ini. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian daripada saya, Gembala Rickson Matangan. Bye-bye.